Baik, kita akan lanjut membangun basis data untuk sistem informasi perpustakaan di Stikom Wielindo Kupang. Cara pertama kita akan membangun database-nya dahulu. Pertama kita buka di localhost phpMyAdmin. Oke, kita create di sini, kita tuliskan DB perpustakaan. Kemudian kita pilih create. Oke, setelah itu kita ciptakan tabel baru. Yang pertama, tabel admin. Oke, di sini tabel admin, jumlah kolomnya kita pilih 9. Oke, kita go. Oke, di sini kita tuliskan ID admin. Setelah itu nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, oke, di sini telepon, ini password. Setelah itu status. Oke, nama kita menggunakan teks, tempat lahir teks, tanggal lahir kita menggunakan date. Oke, di sini kita teks, emailnya teks, telepon juga kita menggunakan teks, passwordnya teks, statusnya kita menggunakan char. Oke, charnya 1. Oke, di sini kita menggunakan AI primary. Oke, setelah itu kita lanjut, kita save. Nah, sudah ada tabel admin di sini. Oke. Nah, di sini sudah muncul. Kita ke database perpustakaan, kita create baru, kita tulis lemari. Kolomnya ada 2. Sini kita masukkan ID lemari. Di sini kita masukkan nama lemari. Nah, dalam nama lemari ini ID-nya kita pilih in, IP-nya ini kita menggunakan teks. Kita pilih primary. Jangan lupa centang. Nah, kita save. Maaf sedikit kesalahan tadi. Dan ini tabelnya sudah jadi, admin dan lemari. Oke, kalau sudah jadi kita ke database DB perpustakaan. Kita buat lagi. Kita buat rak. Kita pilih 3. Di sini masukkan ID rak, nama rak. Yang ketiga ID lemari. Kita menggunakan auto interchange. Di sini kita menggunakan primary. Oke, kita save. Nah, ini sudah muncul. Oke, kita create lagi tabel buku. Kolomnya kita buat 11. ID buku, judul intisari,
tahun terbit. Setelah itu ISBN, jumlah halaman, jumlah buku. Di sini ID penulis, ID buku. Maaf, di sini ID penerbit dulu. ID buku. Status. Kita auto integer, kita menggunakan primary. Int in, judul kita pakai teks, intisari kita pakai teks, tahun terbit kita menggunakan varchar, valuesnya 4, ISBN kita menggunakan teks, dia 0, jumlah halaman kita pakai integer, jumlah buku pakai integer, ID penulis integer, ID penerbit integer, ID buku integer, status kita menggunakan char, lebarnya 1. Setelah itu kita save. Oke, saya salah di sini. Jenis, ID jenis buku kita save. Setelah jadi, oke, kita buat lagi, buat penulis, kolomnya ada 8, ID penulis, nama, di sini kita tempat lahir, tanggal lahir, ini menggunakan alamat, email, telepon, ini status. Di sini kita menggunakan ini, kita menggunakan primary, nama kita teks, tempat lahir kita teks, tanggal lahir kita D, alamat kita menggunakan teks, email menggunakan teks, telepon kita menggunakan teks, status kita menggunakan char, lebarnya 1, kemudian kita pilih save. Oke, kita buat selanjutnya tabel penerbit. Tabel penerbit dia ada 7, kita go. Oke, di sini ID penerbit, setelah itu nama, itu alamat, alamat adalah kota. Oke, email, ini telepon, di sini adalah status. Nah, ini kita menggunakan integer, nama kita menggunakan teks, alamat teks, kota kita menggunakan teks, email kita menggunakan teks, telepon kita menggunakan teks, status kita menggunakan
Status kita menggunakan char lebarnya 1. Kita save. Kita lanjut ke tabel jenis. Tabel jenis itu ada 2. Oke, kita go. Di sini kita menggunakan ID jenis buku. Di sini kita menggunakan nama. Tipenya teks. Primary. Kita langsung save. Oke, kita save. Selanjutnya kita membuat tabel profil. Volumenya ada 8. Oke, di sini kita ID profil. Nama perpustakaan. Oke, alamat di sini email. Oke, di sini telepon. URL. Deskripsi. Di sini kepala perpustakaan. Oke, kita centang di sini. Kita menggunakan primary. Di sini kita menggunakan teks. Ini teks juga. Email teks. Telepon ini teks. Di sini kita menggunakan teks. Deskripsi teks. Di sini kita juga menggunakan teks. Setelah itu kita save. Oke, kita lanjut membuat tabel detail. Itu ada 4. Di sini kita menggunakan ID detail, ID pinjam, ID buku, dan ini jumlah. Kita centang menggunakan primary. Kita save. Oke, kita akan buat lagi tabel pinjam. Ada 7 atribut. Oke, di sini ID pinjam, tanggal pinjam, di sini tanggal kembali, setelah tanggal kembali ID pengunjung, status yang ini diserahkan. Di sini diterima. Setelah diterima, oke, kita gunakan primary. Setelah itu di sini kita tanggal pinjam menggunakan date, tanggal kembali menggunakan date. Setelah itu status kita menggunakan char, lebarnya 1. Setelah itu diserahkannya menggunakan integer, diterima yang menggunakan integer. Tanggal kembali itu 0, tanggal terima juga 0. Oke, kita save. Yang terakhir kita menggunakan tabel pengunjung. Di sini menggunakan 10. Ada pengunjung. Di sini nama. Setelah nama, tempat lahir,
tanggal lahir. Setelah tanggal lahir, alamat, ini jenis kelamin, di bawahnya email, di bawah sini kita telepon, kategori, status, menggunakan primary, nama kita menggunakan teks, tempat tanggal lahir menggunakan teks, tanggal lahir kita menggunakan date, alamat kita menggunakan teks, jenis kelamin kita menggunakan varchar, lebarnya 9, email teks, telepon menggunakan teks, kategori menggunakan teks, status menggunakan teks. Oke, kita save. Oke, sekian dari saya, terima kasih.